kami bersyukur kami ada hari ini bisa berkumpul bersama dalam anugerah-Mu. Yang kami rindukan cuma Engkau bicara buat setiap kami, Tuhan. Buat kami berjumpa dengan-Mu, buat kami ini mengalami Tuhan. Karena itu yang akan mengubahkan hidup kami. Hari ini Tuhan, mari bicara buat setiap kami. Kami rindu dimerdekakan, kami rindu diubahkan. Kami terus mau diperbaharui Tuhan menjadi manusia baru yang sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, semua yang bukan dari Tuhan kami kebaskan dalam nama Yesus, perlengkapi kami dengan roh hikmat, pewahyuan, pengertian, untuk menjadi pelaku firman-Mu yang berkenan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini saya berdoa apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan cukup baik ya. Saya semangat banget hari ini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau awal tahun kita ini eh, sering banget dengar orang bikin gini. Oh, saya mau bikin resolusi baru tahun ini. Hari ini saya harus jadi lebih sehat. Hari ini saya harus lebih langsing, lebih kurus, pekerjaan lebih besar, uang lebih banyak, dan lain-lain lainnya. Orang itu bikin banyak sekali resolusi ya. Atau misal target nih tahun ini, 2024 mau ngapain. Gitu kan ya saudara ya. Tapi mungkin saya juga sempat bilang waktu sama saudara bulan lalu mungkin saya sempat share juga bahwa hari tahun lalu di akhir Tuhan itu bicara begini sama saya. Kalau memang kamu mau ada suatu perubahan dalam hidupmu, nggak perlu nunggu sampai harus buat resolusi di tahun baru. Nggak perlu nunggu tahun depan. Nggak perlu nunggu besok. Apa yang menurut kamu perlu ubah hari ini, ya kamu berubah hari ini. Gitu loh ya, saudara ya. Jadi, saya berpikir gini, oh iya, untuk kita ini berubah, seringkali butuh keputusannya adalah, ya udah, kamu mau berubah hari ini atau enggak? Kalau memang mau berubah, nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu besok, lusa. Tunggu ada teman buat olahraga. Tunggu ada teman yang mau masak sehat. Tunggu ada teman yang mau belajar sama-sama Alkitab. Enggak, saudara. Kalau kita ini memang mau berubah, berubahlah hari itu juga. Saat itu juga ambil sebuah langkah untuk kita ini berubah. Nah, tema hari ini yang saya berikan kali malam adalah memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara, dalam hidup kita ini ada banyak tanah perjanjian yang Tuhan beri. Maksudnya saya tanah perjanjian ini saya ibaratkan adalah gini. Di mana Tuhan itu punya sebuah nubuatan dalam hidup kita. Nubuatan itu nggak cuma keluar dari hamba Tuhan, saudara. Tapi apa yang saudara baca, apa yang kita baca dari firman Tuhan tentang siapa kita, tujuan kita diciptakan, dampaknya kita apa, Tuhan mau kita jadi seperti apa, itu pun adalah nubuatan-nubuatan yang perlu kita terima dan perlu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Gitu ya kan? Nah, saya mau cerita sedikit ya. Hari itu orang Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir. Dibawa oleh seorang pemimpin besar yang bernama Musa. Dan bukan cuma pemimpin besar, sejarah pun mencatat bahwa dia adalah seorang pangeran besar dari tanah Mesir, saudara. Jadi kan dia diangkat anak oleh seorang putri Firaun. Lalu bukan cuma dia jadi bukan cuma akhirnya dia menjadi seorang pangeran, tapi dia memilih untuk melepaskan status pangeran Mesir, berubah menjadi nabinya Tuhan, dan lalu dia memimpin orang Israel keluar dari perbudakan, melewati yang namanya dikejar-kejar, melewati 10 tulah, dan melewati yang namanya melewati Laut Merah. Dan di situ apakah Tuhan membuktikan mujizatnya? Iya, sangat. Tapi saudara, ada waktunya ketika mau memasuki tanah perjanjian, seorang Musa yang sangat hebat ini kehilangan yang namanya, saya sebutnya ini ya, perkenan Tuhan dalam satu saat ketika dia memilih untuk tidak taat gitu ya. Nah, lalu ini kenapa ya videonya ya? Masih masih terdengar jelas kan ya saudara ya? Masih oke? Oke, saya lanjut ya. Dan hari itu ketika dia tidak taat, akhirnya Tuhan memutuskan dia untuk tidak memasuki tanah Kanaan. Nah, di perjalanan itu, ini yang menarik. Pemimpinnya itu diganti, saudara. Nah, Indonesia kan juga mau ganti pemimpin ya. Ini saya mau bukan kampanye, tapi dalam masa kehidupan kita,
kita ini akan mengalami yang namanya pergantian pemimpin. Ya, saudara ya. Nah, ketika pemimpin itu diganti, saya percaya bahwa pemimpin dan penguasa itu tidak akan pernah duduk dalam kursi pemerintahan, kursi kepemimpinan tanpa seizin Tuhan. Baik itu dalam sebuah negara, baik itu dalam sebuah pelayanan, baik itu apapun. Pemimpin itu turun, bisa terjadi dia duduk di kursi pemimpinannya itu semua karena izinnya Tuhan. Dan saya percaya bahwa siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menjadi seorang mentor yang di atas kita itu adalah pilihan Tuhan dan saya percaya itu baik. Nah, tapi apa sih yang kita bisa pelajari dari kisahnya Yosua ini ketika dia membawa orang Israel memasuki tanah perjanjian ya? Kalau saudara baca dalam Alkitab, akhirnya matilah yang namanya Musa lalu digantikan oleh Yosua. Lalu orang Israel ini kan bingung gitu ya. Kok yang mimpin bukan saudaranya ya? Kan hari itu masih ada Harun mungkin yang nabi besar, seorang nabi, bukan imam, imam besarnya buat orang Israel gitu kan ya. Kok nggak saudaranya aja sih? Kenapa harus Yosua gitu? Nah, berlanjut cerita di mana Yosua ini dan orang Israel akan memasuki kota Yeriko. Saya bacakan buat saudara ya. Di Yosua 6 dari ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini dan lain-lain gitu kan ya. Nah, tapi saudara, kalau saudara pelajari ya, sebelum hal ini terjadi, kalau saudara membaca Alkitab gitu, Tuhan itu membawa orang Israel itu di pasal 5 ya, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Nah, ketika kita ini bebas dari sebuah perbudakan, kita ini mau memasuki tanah perjanjian kita, apapun itu, baik itu nubuatan dalam hidup kita, baik itu sebuah janji Tuhan, apapun itu ya. Yang dulunya di tanah Mesir, Tuhan itu sudah menguduskan orang Israel dengan peristiwa Paskah gitu kan ya. Jadi anak domba itu darahnya ditaruh di pintu, di palang pintu. Dan untuk menghindari orang Israel itu mati anak sulungnya. Tapi ketika dalam perjalanan, ketika Tuhan itu memberikan sesuatu yang baru sama kita, perlu yang namanya sebuah proses untuk kita menguduskan diri lebih lagi. Nah, firman Tuhan berkata di Yosua 5 bahwa orang Israel itu semua yang belum disunat harus disunat. Saya di sini bukan bicara tentang penyunatan secara fisik ya saudara. Tapi bicara untuk zaman sekarang yang relevan adalah bicara tentang saudara mau nggak ketika Tuhan menunjukkan sesuatu dalam hidup kita nih yang harus kita potong, ya kita potong. Baik itu kesombongan kita mungkin, kelemahan-kelemahan kedagingan kita, baik itu mungkin keterikatan kita dengan handphone, keterikatan kita dengan makanan, apapun itu, untuk memasuki sesuatu yang baru. Tuhan itu rindukan kita memotong atau menyunat kedagingan kita. Nah, saudara baca nggak nih, urutannya nih agak aneh. Jadi mereka nih Tuhan itu bilang untuk sunat orang Israel di Yosua 5. Tapi di Yosua 6 itu ceritanya adalah mereka mau memasuki tanah Yeriko. Saudara bisa bayangin nggak? Berarti kan mereka kan mikirnya gini, orang saya mikirnya gini, oh berarti mau masuk Yeriko perang lagi nih, gitu kan ya saudara ya. Tapi kok aneh, mereka bisa aja mikir gini, ini Yosua nih jadi pemimpin rada-rada gila ya. Bagaimana mungkin kita ini mau memasuki perang kepada kota Yeriko, tapi hari ini kok disuruh sunat? Dan seperti saudara tahu, ketika orang itu mengalami sunat, ya saudara ya, jalan susah, ngapa-ngapain kagok gitu ya, lemah gitu. Oh aneh Tuhan, kok nggak masuk akal? Di saat mau perang, malah dalam tanda kutip dibuat lemah. Tapi di perjanjian baru ada firman yang berkata gini loh saudara. Ini seru banget. Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Kan Tuhan ya. Nah, seringkali Tuhan itu perlu didik kita tuh begini saudara. Kita ini dalam perjalanan hidup ya, wah udah ngalami kemenangan gitu ya. Udah merasa hebat gitu. Padahal kemenangannya belum belum yang gimana-gimana banget. Lalu baru ngalamin kemenangan ini, kemenangan itu, kita udah puas. Udah puas, jadi ngerasa udah Tuhan segini udah cukup. Ya udah nggak perlu lebih lagi lah, nggak usah lagi yang namanya menguduskan diri lebih lagi, nggak usah perlu lagi yang namanya penyunatan. Tapi di depan kita
ketika kita ini mau melewati sesuatu yang lebih besar, seringkali Tuhan itu harus didik lagi nih karakter kita. Yang namanya kerendahan hati harus dikokohkan ulang. Ketaatan kita harus dikokohkan ulang. Ada banyak hal yang kita harus fondasinya itu diperkuat lagi. Sama seperti saudara mau membangun bangunan yang tinggi, kalau fondasinya nggak kuat, saudara, kalau kena gempa, kena apa, goyang, rubuh, saudara. Ya, gitu ya. Yang itu yang saya mau cerita ke saudara hari ini. Jadi, mereka ketika mau memasuki Yeriko, mau menghabisi Yeriko, pertama yang Tuhan bilang gini, ayo kuduskan dirimu lebih lagi. Nah, dengan apa? Dengan yang namanya penyunatan. Hari ini, kalau Tuhan bicara kepada setiap kita, dan lalu ketika saya bicara tentang penyunatan, lalu tiba-tiba Tuhan itu toel dalam hati saudara ya. Ayo kamu lepaskan ini, misalnya saudara mudah marah, ayo lepaskan kemarahan. Hari ini saudara masih punya yang namanya ketidakmampuan untuk mengampuni orang lain, gitu kan ya. Jadi misalnya saudara masih punya dendam, saudara masih punya kekecewaan, saudara masih punya menyalahkan diri sendiri, saudara belum damai dengan diri sendiri, apapun itu yang mungkin saya sebutkan, atau mungkin semuanya. Ternyata, aduh Tuhan di saya ada semua tuh yang Yohanes sebutin. Gak apa-apa, saudara. Kalau hari ini Tuhan bicara kepada kita, saya percaya akan ada anugerah Tuhan yang membuat kita ini bisa melepaskan semua hal itu satu persatu. Nah, saudara, sebelum saya lanjut ya, ini yang saya senang dengan Tuhan. Tuhan itu kalau mendidik saya itu cukup menyenangkan. Dalam artian gini, eh, dia itu mendidik saya dalam posisi di mana saya ada. Contoh gini, saudara ya. Waktu saya ini usia TK, Tuhan itu juga mendidik saya seperti anak TK. Tapi ketika dia rindukan saya, oh ini kayaknya kamu udah harusnya masuk SD nih. Kamu udah bisa nih masuk ke SD. Tuhan itu buat saya itu loncat kelas, saudara. Waktu saya dari TK, jadi TK besarnya di skip, saya masuk langsung ke SD. Nah, ketika saya dipindah langsung ke SD, apakah menurut saudara itu mudah? Enggak. Saya itu kerjanya hampir tiap hari nangis karena apa yang saya tidak dapatkan selama 1 tahun di TK besar, tiba-tiba dalam waktu begitu singkat saya harus kuasai semuanya untuk saya memasuki level SD. Tapi bukan berarti ketika Tuhan bawa saya melompati sebuah level, dia nggak didik saya, dia nggak beri kemampuan buat saya. Enggak. Tuhan itu tetap kok. Dia akan merekayasa gimana caranya dalam waktu yang singkat saya belajar sehingga ketika dia bawa saya ke dalam satu standar yang baru, ke dalam suatu level SD, saya ini bisa ngikutin dan akhirnya tidak tinggal kelas. Ada satu istilah yang saya suka dari Tuhan itu adalah gini, start where you are. Kamu mulai di mana kamu bisa. Contoh gini, saudara. Saudara adalah pertobat baru. Nah, saudara menjadi pertobat baru itu kan seringkali dibilang gini, ayo baca Alkitab yang banyak. Ayo ambil waktu doa. Ayo ambil menggali firman, apapun lah. Belajar berkelakuan baik lah, macam-macam gitu kan ya, saudara. Tapi Tuhan itu juga mendidik saya gini, waktu saya baru banget bertobat, suruh baca Alkitab, kan kayak kami ini dibilang, ayo kalau bisa 1 hari baca 5 pasal gitu ya. Nah, buat orang pertobat baru yang selama ini jarang baca buku, mungkin susah buat mereka baca 5 pasal. Tapi saudara, Tuhan itu dalam perjalanan hidup saya membuat saya ini menjadi orang yang suka banget baca buku. Jadi saya bisa baca buku, kalau ingat saudara buku Harry Potter yang tebal-tebal itu ya saudara. Dalam waktu 24 jam, saya bisa selesaikan 2 buku. Seri yang pertama dan yang kedua, itu tuh tebal banget saudara. Jadi waktu Tuhan panggil saya waktu 17 tahun, saya masih SMA, saya ingat waktu itu mau mau beres SMA, mau masuk kuliah. Saya itu baca Alkitab, disuruhnya 5, seringkali saya buat 2 kali lipat saya baca. Saya bilang gini, kalau mereka bacanya 5 pasal, karena saya ini suka baca buku Tuhan. Saya bacanya 10 pasal deh. Lalu ternyata saya keranjingan baca Alkitab. Dan akhirnya gini, ternyata 10 pasal nggak lama-lama amat ya. Kok ceritanya seru ya? Saya lanjut, saudara. 20 pasal, 25 pasal, 30 pasal, 40 pasal. Dan benar loh, saudara ya. Jadi waktu saya baca 40 pasal dalam 1 hari,
Itu tuh bukan oh yang lewat, lewat, lewat gitu. Saya menikmati semua cerita Alkitab yang ada di situ. Saya menikmati bagaimana caranya Tuhan hari itu mendidik saya. Ini loh, kamu bisa lihat dari perspektif ini. Kamu bisa belajar dari hal ini. Kamu bisa belajar dari hal ini. Dan saya begitu menikmati hari-hari saya baca Alkitab. Dan memasuki usia kuliah ya saudara ya, saya itu banyak waktu kosong waktu kuliah gitu. Saya ngalamin, oh dari mata kuliah pertama ke yang kedua itu ada jeda 1 jam misalnya. Saya itu bisa ya saudara ya, ke basement kampus, di mana gelap dan orang bilang, oh kalau di situ suka banyak hantu lewat, banyak setan lewat gitu ya. Saya duduk di situ, saya baca Alkitab. Saya menikmati mesbah-mesbah ketaatan saya. Saya menikmati mesbah keintiman saya. Saya menikmati banget hari-hari itu saya tuh berjalan dengan Tuhan. Dan buat saya itu ajaib sekali. Tapi mulai di mana saudara ada. Kalau memang saudara baru bisanya 5 pasang, ya udah mulai 5 pasang. Saudara mau mulai dari 1 pasang, ya udah mulai 1 pasang. Atau mungkin gini, Tuhan, saya ini susah banget baca. Untuk mengingat 1 ayat 2 ayat aja susah banget. Enggak apa-apa, saudara. Mulai di mana saudara ada. Kalau misalnya pun, misalnya cuma 1 ayat gitu ya. Misalnya gini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau saudara bisanya satu itu di situ, mulai dari situ. Ingat itu, renungkan gitu, dan mulai untuk belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan juga bukan Tuhan yang, oh nggak mau tahu ya, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Iya betul, seringkali Tuhan pun akan mendidik kita, kita harus bisa ini, bisa itu. Tapi dia akan bawa kita, itu bisa satu persatu, satu persatu, satu persatu. Saudara kan kalau misalnya di gym ya, kan nggak langsung saudara bisa angkat beban 100 kilo, saudara. Saudara harus latihan dari yang mungkin 20 kilo, 30 kilo, lalu pelan-pelan saudara akhirnya mencapai 100 kilo. Nikmati setiap proses yang ada. Jangan maunya cepet, 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 cepet. Ingat, yang namanya perjalanan dengan Tuhan itu adalah suatu perjalanan. Bukan saudara masak microwave 1 menit beres atau masak mie instan 3 menit beres. Enggak. Perjalanan Tuhan sama kita itu adalah mendidik kita dari satu karakter yang baik kepada karakter yang baik. Semakin dipermuliakan, semakin dikuduskan. Gitu kan ya. Itu bicara juga yang namanya ketaatan, bicara soal hati yang murni, di mana semakin saudara berjalan dengan Tuhan, semakin Tuhan itu akan ngecek. Masih ada iri nggak? Masih ada kecewa nggak? Masih ada nggak nih kamu dendam? Masih ada nggak, oh cinta uang? Masih ada nggak nih kelemahan seks? Masih ada nggak, oh rasanya pengen dianggap sama orang? Masih ada nggak nih kesombongan? Ayo, izinkan Tuhan, setiap kali Tuhan ingatkan apa yang ada dalam hati kita, potong, saudara. Kalau itu memang tidak baik. Nah, lalu saudara ya, ketika Anda ini akan benar-benar menduduki tanah perjanjian itu, saudara bisa baca nanti di pasal 6 Aman Yosua. aja. Sengaja saya nggak cerita sama saudara banyak, saya nggak bacakan banyak supaya nanti saudara baca sendiri. Mereka itu harus mengelilingi tembok Yeriko itu 6 kali, 6 hari, dan hari yang terakhir itu 7 kali ya. Saudara perhatikan nggak? Kalau saudara bisa melihat gitu ya, memperhatikan orang Israel itu zamannya masih sama Musa itu kan kerjanya apa? Betul-betul bersungut-sungut, tegar tekuk, bersungut-sungut, tegar tekuk, bersungut-sungut, tegar tekuk. Tapi anehnya di Yosua 5, Tuhan bilang sunat. Dan di Yosua 6, waktu Yosua itu disuruh menaklukkan Yeriko, Tuhan bilang gini, selama 5 hari, sorry 7 hari ya, selama 6 hari, 6 hari itu orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, ya itu diem, nggak ngomong apa-apa, cuma dikelilingin aja. Kalau saudara perhatikan ya, Tuhan itu sebenarnya di situ juga sedang mendisiplin orang Israel untuk tidak berkata-kata yang sia-sia, berhenti ngomong yang sia-sia. Kalau selama ini biasa dengan perkataan kotor, bercandanya keterlaluan, atau apapun itu saudara ya. Engkau ini mungkin suka ngomong yang sia-sia, berkata kasar, mulutnya keluar kebun binatang. Atau mungkin bentar-bentar bersungut-sungut. Bentar-bentar komplain, bentar ini salah, itu salah. Lalu misalnya saudara mengalami apa yang gak enak, lalu mulai menyalahkan orang lain. Berhenti berkata-kata yang sia-sia. Setiap kali ada hal yang gak enak, perkatakan firman.
Setiap kali rasanya ada yang nggak cukup, engkau berkata, terima kasih Tuhan, engkau El Shaddai. Bahwa ketika engkau memberikan kelimpahan, maka semuanya akan lebih dari cukup. Ketika engkau mengalami yang namanya Tuhan, aku nih nggak bisa mengampuni. Firman Tuhan berkata, kalau engkau nggak mengampuni, maka Bapamu pun tidak mengampuni kesalahanmu. Ayo lepaskan pengampunan. Hari ini, saudara, Tuhan itu seperti datang ya, seperti saya ini melihat itu seperti tukang kebun yang membersihkan semua ranting-ranting yang tidak berbuah, yang membersihkan semua daun-daun yang membuat Anda ini tidak bisa berbuah, memotong bagian-bagian dari hidup kita, apapun itu, yang menyebabkan saudara ini tidak bisa berbuah, jadi bisa berbuah. Ayo, mumpung masih di awal-awal tahun, saudara. Ya, saya juga memasuki masa puasa. Ada begitu banyak yang Tuhan bilang kepada saya untuk, ayo potong ini, Yoha, potong itu, potong ini, potong itu. Saya belajar untuk melakukannya dengan ketaatan. Apakah mudah, saudara? Enggak. Saya sering berpergian. Saya juga olahraga. Saya melakukan banyak hal. Tapi kalau Tuhan suruh puasa, saya memilih untuk puasa. Nah, hari ini ketika Tuhan itu datang kepada saudara, sekali lagi saya mau tawarkan. Saudara mau nggak dibentuk Tuhan? Saudara mau nggak dibuat Tuhan supaya bisa berbuah. Supaya tahun ini, mumpung masih di awal, saudara ya, ketika Tuhan bersihkan dahan-dahan saudara dari semua yang tidak baik, dari daun-daun yang mungkin terlalu banyak, maunya terlihat bagus, terlihat oke, tapi nggak ada buahnya. Ayo potong. Mendingan terlihat dalam tanda kutip biasa aja, tapi hidup kita ini berbuah. Orang ketemu kita bisa ngomong gini, Yesus itu ya kayak gini, gitu. Jadi ayo ketika Tuhan tawarkan untuk potong dan semakin dikuduskan. Mari berkata, ya Tuhan, saya mau. Saya mau apapun yang Tuhan mau itu jadi dalam kehidupan saya. Supaya saya ini bisa memasuki tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah sampaikan isi hatimu. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka, hamba berdoa. Ini benar-benar mengubahkan kehidupan anak-anakmu. Juga buat hamba yang masih belajar, Tuhan. Buat semua yang mendengarkan hari ini, mari merdekakan kami dengan firman-Mu. Kami rindu untuk Tuhan bawa lebih lagi, semakin dekat, semakin intim, semakin Tuhan bisa didik kami. Dan juga biar hidup kami berbuah-buah, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, mari berkati setiap anak-anakmu, setiap yang mendengarkan hari ini. Buat kami ini mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Doa berkat langsung. Doa berkat ya. Oke, saya undang semua bangkit berdiri. Kiranya Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun buat setiap kita. Diberkati engkau di luar, diberkati engkau di dalam rumahmu. Keluar masukmu diberkati, diberkati di dalam ladangmu, diberkati buah kandunganmu. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima semua berkat ini, berkat di mana engkau dibentuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kemanapun kau pergi, kau jadi berkat. Dalam nama Yesus kau diberkati. Haleluya. Amin.